Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan sambil kita berdoa supaya kita diteguhkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi beban kita, mari kita serahkan di dalam renungan kita, dalam doa kita kepada Tuhan. Hambanya dan kita harus yakin bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengarkan tidak akan pulang dengan sia-sia, dan firman Tuhan itu akan memberikan hidup yang berkekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Ayub pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ayub pasal yang ke-33 ayat yang keempat dikatakan demikian. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bernafas itu adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Bahkan kita sering berpikir bahwa bernapas itu teramat biasa dan lumrah. Sehingga karena teramat biasanya dan sangat lumrahnya itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah berpikir sedikit pun soal siapakah yang memberi nafas kehidupan itu kepada kita, dan bagaimanakah kita harus menghargai setiap hembusan napas yang diberikan sang pemberi nafas atau kehidupan itu kepada kita. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Kita sering mengisi kehidupan kita tanpa kita terhubung kepada sesuatu, sang pencipta, kepada sang pencipta dan pemberi nafas kehidupan itu kepada kita. Berhati-hatilah. Sering sekali hidup ini membuat kita lupa untuk memuliakan sang pemberi nafas kehidupan itu kepada kita. Tapi coba bayangkan saudara-saudara, kalau di suatu tempat karena oksigen itu berkurang dan tidak normal, sehingga kita sulit untuk bernafas. Atau mungkin ketika kita mengalami situasi yang tidak normal di jantung kita, sehingga kita susah untuk menarik nafas atau mengambil oksigen untuk kebutuhan hidup kita, baru kita menyadari pentingnya menghargai apakah itu nafas kehidupan dan siapakah sang pemberi nafas kehidupan itu kepada kita. Bukankah begitu? Di masa pandemik virus corona, terutama di gelombang pertama dan gelombang kedua yang lalu, ketika orang terpapar virus corona, maka dia sulit bernafas, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan oksigen melalui tabung oksigen, dan juga yang mengatur nafas itu supaya lebih mudah untuk dihirup. Tetapi ketika itu tabung oksigen itu ternyata hilang, lenyap, tidak terlihat. Kita bisa bayangkan penderitaan orang-orang yang membutuhkan oksigen ketika itu. Megap-megaplah mereka yang terpapar virus corona. Bahkan saking menderitanya mereka sampai mereka juga meregang nyawa. Baru di situ saudara-saudara, banyak orang berpikir luar biasanya ternyata kasihnya sang pemberi nafas kehidupan
Luar biasanya, begitu besarnya kasih Sang Pemberi Roh itu kepada kita yang membuat kita hidup. Dan baru kita mau mengingat, baru kita mau menengadah ke atas setelah kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa nafas yang diberikan Sang Pemberi nafas itu sendiri. Terkadang saya sendiri berpikir, memang ketika situasi sulit, baru memang orang-orang menyadari butuhnya dia akan kehadiran Tuhan, Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Walaupun sangat-sangat janggal kalau dikatakan seorang pendoa yang berkata, "Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan pencobaan kepadaku supaya aku bisa mengerti pentingnya arti Tuhan itu, Sang Pemberi kehidupan itu kepadaku, supaya aku selalu bergantung kepadanya." Bapak Ibu saudara-saudaraku, manusia bisa membuat segala sesuatu yang hebat dengan pikiran dan usahanya. Tapi ingat, manusia tidak bisa membuat kehidupan. Manusia tidak bisa menciptakan kehidupan, karena itu hanya milik dan kuasa daripada Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Karena manusia tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Sang Pemberi hidup itu bisa memberikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dia memberikan dari dirinya, yaitu kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Dan satu pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita yang penting, mengapa manusia tidak menghargai setiap nafas kehidupan, oksigen yang masih boleh mengalir dalam hidung kita ke jantung kita sehingga kita boleh hidup. Dan Tuhan yang memberi hidup itu sendiri kepada kita. Kenapa orang atau manusia tidak menyembah siapa yang memberi nafas kehidupan itu kepadanya? Bahkan kenapa masih ada orang yang berani melawan sumber hidup itu sendiri? Kenapa manusia itu sering melupakan, bahkan dengan sengaja mengabaikan Tuhan Sang Pemberi nafas kehidupan itu? Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan buat kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Roh Allah yang telah membuat aku. Memang kita ada karena Roh Allah itu sendiri. Dan nafas yang maha kuasa yang membuat aku hidup, karena memang Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan ke hidung kita, maka kita bisa hidup. Kita ini tidak ada arti apa-apa tanpa nafas yang diberikan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, maka hargailah, hormatilah, agungkanlah, muliakanlah Dia Sang Pemberi nafas kehidupan. Terlebih ketika kita mengingat hari kematian Tuhan Yesus. Yesus mati supaya kita bisa hidup. Yesus mati disalibkan, menderita supaya kita boleh bernafas dan memiliki kehidupan yang kekal. Maka ketika Yesus mati dan kita terima menjadi Tuhan, maka tidak ada lagi kematian bagi orang-orang yang percaya. Dia akan memiliki kehidupan yang kekal itu sendiri. Oleh karena itu hormatilah, agungkanlah Tuhan Sang Pemberi nafas kehidupan itu. Hormatilah hidup itu sendiri, hargai hidup sendiri, supaya kita memakainya hanya untuk hal-hal yang penting. Jangan lagi kita mempergunakan nafas kehidupan itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan kejahatan. Karena bukan untuk itu kita diberikan hidup, tapi kita diberikan hidup untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Pemberi nafas itu dan menjalin relasi yang baik, memberikan kasih satu dengan yang lain kepada manusia.
Oleh karena itu saudara-saudara, pergunakanlah nafas yang Tuhan berikan, karena engkau sudah hidup karena Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami hidup karena Tuhan, dan Roh-Mu lah yang menghidupkan kami. Oleh karena itu biarlah kami menghargai itu semua, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hargailah hidupmu, dan terlebih Sang Pencipta yang memberikan nafas kehidupan itu buatmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.